Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi spesial, yaitu dari kota Bandung. Siapa di sini para penonton Bible Learning yang dari Bandung atau tinggal di Bandung? Wah, ayo tulis di kolom komen, Romo saya tinggal di daerah mana? Kali aja bisa saya kunjungi, karena saya di kota Bandung 3 hari. Wah, ada di Buah Batu, ada di paroki Antonius. Wah, luar biasa. Ternyata ada banyak penonton Bible Learning dari kota Bandung. Semoga Anda semua sehat-sehat selalu. Saudaraku yang terkasih, begitu saya masuk kota Bandung, itu identik dengan makanan ya. Kota Bandung identik dengan kesejukan, dengan masyarakatnya yang ramah, macet juga. Kebanyakan itu plat mobilnya B dari Jakarta. Ternyata orang Jakarta yang bikin macet kota Bandung. Ada hal yang menarik kalau kita ingat kota Bandung. Misalnya ada begitu banyak factory outlet, yaitu toko-toko baju atau pakaian. Lalu juga ada banyak restoran-restoran. Ternyata saya sudah lama tidak ke Bandung. Begitu sekarang saya masuk lihat kota Bandung, ada begitu banyak restoran-restoran, tempat-tempat makan yang keren-keren maupun yang di pinggir jalan itu banyak sekali. Kemarin saya di Sudirman Street, ternyata itu dari ujung sini ke ujung yang lain itu babi-babian semua, luar biasa. Lalu juga kota Bandung identik dengan misalnya makanan yang bisa kita sebut misalnya apa? Ada batagor ya, sangat spesial batagor. Lalu juga ada apa lagi? Ada peyem dari Bandung. Kemudian juga ada sepatu Cibaduyut, ya enggak? Lalu juga ada pertokoan pakaian itu di Ciamplas. Ada begitu banyak hal-hal yang spesial yang melekat dengan kota Bandung. Itulah saudara-saudaraku yang terkasih, sebuah kota didefinisikan, disebut atau dikenal orang dengan apa yang banyak ditemukan di kota itu. Sehingga begitu nempel Ciamplas, kita udah tahu itu Bandung pasti. Kalau peyem, itu pasti Bandung misalnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya untuk bertanya kepada Anda. Kalau Anda sendiri, bagaimana Anda mendefinisikan diri Anda sendiri? Siapa diri Anda? Pertanyaan ini tidak hanya sekedar dijawab dengan, oh Romo nama saya Yosef, saya tinggal di Jakarta, saya seorang imam. Tidak demikian. Tetapi jawaban ini harus direnungkan dalam-dalam sampai kita menemukan diri kita yang sejati. Diri kita di mata Allah. Diri kita yang dikenal oleh Allah. Saya sudah pernah bikin video bagaimana diri kita dikenal oleh orang-orang di sekitar kita. Oh, saya tukang kue. Oh, saya itu tukang jahit. Oh, saya itu misdinar. Pernah ya, ingat ya. Tapi apakah Anda bisa menjawab pertanyaan saya? Siapa diri Anda di mata Allah? Ketika Allah melihat, memandang diri kita jauh di kedalaman diri kita yang sejati. Jangan-jangan kita sendiri pun tidak 100% mengenal diri kita. Tetapi Allah yang menciptakan kita, sumber kehidupan kita. Lalu juga kita diciptakan secitra, segambar dengan Allah. Allah juga yang menyelenggarakan kehidupan kita. Allah juga yang adalah tujuan hidup kita. Allah yang paling tahu siapa diri kita, apa maunya kita, dan kemana kita melangkah. Itulah saudara-saudaraku yang sebetulnya harus kita cari dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Tanyalah, mintalah berkat itu pada Tuhan. Tuhan, siapalah aku di matamu? Kan ada lagunya ya, ingat nggak? Siapakah aku ini Tuhan dari biji matamu? Coba renungkan lagu itu, liriknya. Tuhan, siapa aku di matamu? Ini pasti sesuatu sangat menarik. Karena apa? Misalnya kalau saya tanya teman saya, teman akrab saya, aku ini siapa sih? Aku ini bagaimana sih? Ada begitu banyak jawaban-jawaban yang terkadang mengagetkan. Oh, ternyata aku begitu toh kalau dilihat oleh orang lain.
Seringkali kita merasa, aku nggak sombong, aku nggak sombong, aku nggak sombong. Tetapi orang lain bisa saja melihat kita sombong. Bisa jadi saudara-saudaraku yang terkasih. Nah sekarang bagaimana kalau kita bertanya kepada Allah, Sang pemilik hidup kita, siapakah aku Tuhan di matamu? Ini menjadi sangat penting saudara-saudaraku yang terkasih. Karena begini, kalau orang yang tidak kenal sama kita, mungkin kita dianggap dia biasa aja. Apalagi kayak saya, bentukannya udah kayak begini, di jalan-jalan kagak menarik, biasa aja lah. Saya bukan artis, saya bukan selebritis, saya bukan bintang film, saya bukan orang terkenal gitu, biasa aja. Dunia seringkali ngomong dia B aja misalnya. Sama orang yang tidak kenal sama kita, mereka akan melihat kita biasa aja. Tapi kalau sama orang yang iri hati sama kita, di mata dia bisa-bisa kita itu nggak ada bagus-bagusnya. Kita berbuat baik, dicela. Kita berbuat sesuatu yang hebat, dicari kesalahannya. Karena apa? Karena dia iri. Nah, terhadap orang yang marah sama kita itu sebagai ancaman buat dia, sumber kemarahan dia, sumber kebencian dalam hidup dia. Kemudian sama orang yang sayang sama kita, kita itu harta bagi dia, harta yang sangat berharga, sepribadi yang luar biasa. Nah, kalau sama orang yang cinta sama kita itu segalanya buat dia. Nah, saudara-saudaraku, maka dalam hidup jangan hanya melihat apa kata orang tentang diri kita. Memang baik, tetapi jangan itu saja. Karena apa? Bisa beda-beda. Kita harus lihat dulu orang itu posisinya bagaimana dengan kita, relasinya bagaimana dengan kita, sikapnya bagaimana dengan kita, pengalaman-pengalaman apa yang sudah terjadi antara kita dengan dia, apa yang keluar dari mulut dia tentang kita, itu juga harus kita filter. Jangan sampai merusak, menghancurkan, meruntuhkan kepercayaan diri kita, menghancurkan segala yang sudah kita bangun. Maka dari itu yang paling benar adalah di mata Allah, siapa diri kita. Nah saudara-saudaraku, ada kutipan-kutipan kitab suci yang bisa sangat membantu kita untuk melihat siapa diri kita di mata Allah. Yaitu dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7-10. Nggak panjang maka saya bacakan semuanya. 1 Yohanes bab 4 ayat 7-10. Seperti ini bunyinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dari sini kita sudah bisa melihat kita semua adalah gambaran Allah. Allah adalah sumber kehidupan kita. Kalau Allah adalah kasih, maka hidupku juga harus mencerminkan kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah saudara-saudara, memasuki tahun 2022, silakan mulai dari hari ini, mulai dari sekarang di awal bulan Januari, coba perjuangkan kasih dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itulah sebetulnya identitas diri kita sebagai gambaran Allah. Kalau kata-kata kita tidak ada kasih, kita harus mengkoreksi diri kita cepat-cepat. Kalau perbuatan kita tidak ada kasih, berarti ada yang gak beres. Kalau pikiran kita tidak ada kasih, berarti kita harus cepat-cepat balik arah. Aku harus melakukan kasih, berkata-kata tentang kasih, berpikir tentang kasih, dan juga merasa dengan kasih. Dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Jadi saudara-saudara, dari sini kita bisa belajar, Allah bukan hanya sekedar kasih saja, tapi tindakan-tindakan Allah mencerminkan kasih. Tujuan, harapan, rencana Allah tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kasih. Seperti itu jugalah harusnya hidup kita. Di ayat terakhir dikatakan, inilah kasih itu,
Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, di sini kita harus banyak belajar, saudara-saudaraku. Dalam kehidupan nyata, seringkali kalau kita mau berbuat kasih, mau berbuat baik, mau berkorban, mau mengampuni, mau berbagi, kita seringkali lihat-lihat orang dulu. Kita seringkali hitung-hitungan dulu. Kita seringkali lihat-lihat apa keuntungan apa yang kita temui, yang akan kita capai, yang akan kita peroleh. Dari sini kita bisa belajar. Kasih jangan pakai hitung-hitungan manusia, pakailah hitung-hitungan Allah. Mengampuni jangan pakai hitung-hitungan untung rugi manusia, pakailah hitungan Allah. Berbuat baik, berbagi juga berdemikian. Jangan pakai hitungan manusia, pakailah hitungan Allah. Saudara-saudara, itulah diri kita yang adalah kasih di mata Allah. Allah mengharapkan kita untuk melakukan kasih, untuk kita hidup dalam kasih dan pada akhirnya kembali kepada Sang Maha Kasih. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku. Semoga Anda semua hidupnya penuh dengan kasih di tahun 2022 ini. Salam.